Selamat siang Pak Kasat. Sejak kemarin dan juga hari ini dan besok ada kegiatan pelatihan bagi Linmas. Kegiatan ini tentu sangat bermanfaat buat Kota Kupang yang multi etnis, multi kelompok, dan dinamika kota yang makin hari makin berkembang. Nah, strategi apa ini dengan kegiatan ini? Maksud dan tujuan ke depannya? Baik, terima kasih. Mulai kemarin, hari ini dan besok kita Satuan Polis Pamung Praja melakukan suatu kegiatan bimtek kepada saudara-saudara Linmas Kota Kupang. Kemarin sudah dibuka oleh Pak Wali Kota, dan hari ini mereka melakukan kegiatan lapangan, yang mana kegiatan itu adalah kegiatan bimbingan teknik pencegahan sejak dini bencana alam dan kebakaran. Kita ketahui bahwa sekarang musim panas, musim kemarau, itu akan gampang sekali terjadi kebakaran. Oleh karena itu kami dari Satpol PP, khususnya dari bidang Linmas, melakukan kegiatan bimbingan teknik kepada teman-teman Linmas. Strategi kita adalah yang paling sederhana. Kita tahu bahwa selama ini masyarakat tahu Linmas ini mereka hanya ada atau nampak di masyarakat pada saat menjelang pemilu ataupun pemilu. Namun kita Satuan Polisi Pamung Praja mempunyai strategi yang mana dikomandoi oleh Pak Dus sebagai Kabid Linmas, Pak Musa kepala seksi. Kita menginovasi Linmas agar masyarakat tahu bahwa Linmas itu salah satu ujung tombak di tingkat kelurahan. Selain materi yang disampaikan oleh teman-teman dari Balai Penanggulangan Bencana dan Pemadam, saya sebagai Kasat juga menyampaikan kepada mereka pada saat materi kemarin bahwa Linmas harus aktif membantu pemerintah dalam hal ini terkait penanganan Kamtibmas di tingkat kelurahan atau yang paling rendah adalah tingkat RT. Mereka punya peran di sana. Maksudnya adalah apabila ada terjadi masalah di kelurahan menyangkut Kamtibmas, Linmas lah yang paling pertama menyampaikan kepada pemerintah dalam hal ini tingkat RT RW atau bisa langsung ke Satpol PP. Karena Pak Dus sebagai Kabid lewat media lewat medsos kita sudah membuat grup WA untuk teman-teman Linmas. Jadi saya harapkan setelah kegiatan pelatihan mereka yang kedua ini, Linmas lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Saya kira untuk sementara itu. Terkait jumlah masyarakat Kota Kupang yang sekitar 400-500 ribu dan juga 50 sekian kelurahan nih, personil kita cukupkah atau kita perlu ada semacam intervensi tambahan buat tenaga Linmas? Kemarin lewat ketua panitia kita sudah menyampaikan kepada Pak Wali, untuk Linmas Kota Kupang kami merasa sangat kurang. Kami tidak berpatokan pada kabupaten lain, tapi salah satu contoh Kabupaten Kupang misalnya, itu satu kelurahan dia punya 15 anggota Linmas. Nah, kita Kota Kupang satu kelurahan satu Linmas. Oleh karena itu kemarin kita sudah menyampaikan keinginan kami kepada wali kota untuk tahun depan kalau bisa ditambah lagi satu anggota Linmas, selain untuk memperkuat
Linmas di Kota Kupang dalam rangka menyambut pilkada. Itu kalau saya tidak salah, nanti mohon dikoreksi, itu 1 TPS mesti 2. Terkait dengan apa namanya perekrutan seperti apa nih Pak? Perekrutan kali ini? Perekrutan sebelumnya secara teknis diatur oleh teman-teman dari bidang, nanti mungkin Pak Dus bisa menyampaikan secara teknis. Saya kira tidak terlalu sulit. Yang menjadi patokan buat kita bahwa anggota Linmas dia maksimal umurnya 60 tahun. Dari pengamatan media kami masih melihat bahwa intervensi anggaran di lingkup Kota Kupang itu masih terbatas buat teman-teman di lapangan. Padahal ini kan kota provinsi, ada beban ganda, baik dari daerah-daerah ini ada di sini semua. Mestinya kan ini selain Kota Kupang, mestinya juga semacam ada intervensi subsidi anggaran dari katakan saja Pol PP provinsi atau DPR provinsi atau pemerintah Pemprov untuk membackup kegiatan teman-teman. Apakah ini juga sudah ada upaya-upaya ke arah sana? Dari tahun kemarin kami dari Satpol PP terutama bidang Linmas itu baru tahap pertama, yaitu kita melakukan usulan untuk mereka diberi biaya transport dari 100.000 mereka menjadi 300.000 per bulan ini. Kemudian yang berikut, mereka juga kita lewat anggaran yang ada DPA yang ada dalam Pol PP, kita menyediakan fasilitas berupa pakaian dan atribut lengkap. Dan itu sudah selesai dibuat, yang mana nanti setelah ini mungkin kita bisa bagikan dan mereka gunakan baik. Harapan-harapan Bapak sebagai Pak Kasat terhadap masyarakat Kota Kupang dalam rangka mengamankan aset-aset pemerintah dan menjalankan regulasi yang ada, menaati regulasi yang ada. Harapan saya sebagai Kasat Pol PP buat warga Kota Kupang, di setiap kelurahan di mana bapak-bapak, mama-mama berada, di situ ada salah satu anggota Linmas. Tugas mereka sudah jelas. Seperti saya sampaikan, adalah mereka membantu pemerintah dalam rangka peningkatan keamanan atau Kamtibmas di kelurahan. Jadi tolong apabila ada kegiatan di kelurahan, pasti akan dipantau oleh teman-teman dari Linmas. Jadi tolong Pak Saudara semua hargai keberadaan mereka di kelurahan, karena mereka lah yang membantu Bapak Mama semua di kelurahan dalam rangka Kamtibmas. Demikian, terima kasih Pak Kasat, Pak Rudi, selamat bertugas teman-teman Pak. Terima kasih Pak Kabit. Selamat siang Pak Dus, sebagai Kabit apa namanya Linmas Bapak? Linmas Kota Kupang. Kakak, ini kan masyarakat sesungguhnya berbangga bahwa sudah ada tanda-tanda lagi bahwa Pol PP mulai menyiapkan teman-teman Linmas untuk membackup tugas-tugas di kelurahan dengan dinamika Kota Kupang yang makin punya persoalan banyak Bapak. Apa respon Bapak terhadap kegiatan kali ini? Terus terang kami bidang Linmas memang berusaha supaya keberadaan Linmas yang ada di kelurahan ini tidak hanya sekedar sebagai personil yang hanya memiliki seragam, tetapi biar masyarakat juga mengerti bahwa tugas dan fungsi mereka itu ada, tidak hanya untuk menjaga kenyamanan lingkungan, tetapi juga terlepas dari itu sebetulnya Linmas ini adalah garda terdepan dalam penanganan baik itu sebelum bencana maupun setelah bencana. Jadi mereka sebenarnya adalah garda terdepan, itu yang pertama. Yang kedua, ke depan ini memang kita berharap bahwa badan bencana daerah memiliki tenaga ekstra yang sudah siap bekerja di tingkat kelurahan. Jadi begitu badan bencana sebelum sampai ke tempat kejadian, teman-teman Linmas sudah ada di sana. Siap. Karena itu memang kegiatan tahun ini khusus untuk Linmas kami lebih fokus pada 2 hal. Pertama itu cegah dini, deteksi dini, dan yang terakhir itu adalah besok
kita rencananya itu menyangkut bencana kebakaran. Karena Kota Kupang ini, ya 2 hal ini sering sekali terjadi. Sehingga kita berharap bahwa teman-teman Linmas ini, mereka selalu ada di tempat kejadian. Bahkan sebelum instansi-instansi terkait tahu, maka informasi terdahulu disampaikan oleh itu. Bagaimana cara perekrutan ini peserta-peserta? Perekrutan untuk tenaga Linmas ini sebetulnya kewenangannya kalau saya kurang, itu kewenangannya ada di kelurahan. Tetapi sejak dibentuknya Linmas di Kota Kupang tahun 2019, itu kewenangannya ada di Pol PP. Sehingga sampai hari ini masih Pol PP yang mengatur soal tugas, terus operasional mereka. Termasuk juga yang terjadi hari ini adalah kegiatan BIMTEK. Nanti ke depan, karena sebetulnya kan begini Pak, berkaitan dengan standar peraturan di dalam negeri. Sebetulnya anggota Linmas ini minimal itu 5 orang tiap kelurahan. Kita masih cuma 1 nih. Kita masih 1, berarti kita masih kurang banyak. Sehingga ke depan, makanya dia disebut satuan. Iya. Satuan. Makanya sekarang Linmas tidak disebut Linmas, tapi Satlinmas. Satuan Linmas. Karena dia harus beranggotakan 5 orang minimal. Siap. Makanya ke depan kita tetap berupaya dari tahun ke tahun ini itu kita mengusulkan bisa tambah 1 atau 2. Pada akhirnya nanti tuntutan Permendagri ini bisa terjawab. Apa harapan selanjutnya untuk peserta Bapak selama latihan ini? Kita berharap bahwa dengan kegiatan ini mereka menambah wawasan, menambah keterampilan, nah, terutama dalam tugas mereka. Karena mereka yang dekat dengan masyarakat. Baik RT, kelurahan. Sehingga dengan demikian, macam Pol PP sebelum turun itu kalau rapat kita sudah ada informasi dari baik. Itu mungkin sebagai media untuk mendahului komunikasi di antara itu di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tiap kelurahan nih Bapak. Baik, terima kasih untuk komentar Bapak, selamat tugas. Selamat siang Kakak. Selamat Kak, siang. nama siapa nih Kakak? Arifin. Kakak, ini ada pelatihan apa namanya Linmas nih, Kota Kupang nih. Kakak juga peserta. Apa saja yang didapat selama beberapa hari di sini? Ya, jadi terima kasih. Pelatihan Linmas ini dilakukan selama 3 hari, mulai dari kemarin, hari ini, dan berakhir besok. Kemarin dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota Kupang, Bapak Jeffrey Riwukore. Nah, dari pelatihan ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga wawasan tentang bagaimana kita dalam berperan di tengah masyarakat, karena memang kita ditempatkan di kelurahan yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, harapannya adalah ketika ada bencana ataupun potensi bencana, kita bisa mendeteksinya secara dini lalu melakukan pemetakan
bersama dengan instansi terkait, sehingga ketika terjadi bencana, baik itu sebelum, pada saat, dan juga sesudah, kita sudah siap untuk menghadapinya. Mungkin seperti itu. Ini ada berapa peserta nih Kak? Teman-teman ada berapa? 51 orang, karena siap. untuk saat ini sementara kita di satu kelurahan hanya ada satu anggota Linmas. Sesungguhnya mesti berapa nih? Kalau idealnya itu dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain itu kita memang sangat-sangat kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di sekarang ini. Perbandingannya ya paling tidak harus satu kelurahan itu 5 orang lah. Berarti ada kerja yang ekstra ya teman-teman ini untuk iya. Nah, kita selama ini berusaha untuk meskipun dalam keterbatasan SDM, tetapi berupaya untuk tetap bisa maksimal dalam mendukung upaya pemerintah di dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman di Kota Kupang nih khususnya. Di Kota Kupang. Nah, apa harapan buat peserta teman-teman semua nih? Harapan seperti apa? Harapan dari kami yaitu bahwa peran kami sebagai Linmas itu mendapatkan dukungan dari pihak kelurahan ataupun dari pihak masyarakat di luar sana, bahwa jangan memandang rendah kepada kami, jangan memandang remeh kepada kami, apalagi memandang sebelah mata. Tetapi karena kami memang punya peran aktif untuk secara ini langsung dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, dan ketika terjadi bencana, ketika terjadi resiko yang harus dihadapi oleh Kota Kupang itu kami yang ada di garis terdepan. Betul, siap. Sebelum instansi datang, sebelum BPBD datang, sebelum ini Basarnas datang, kami Linmas sudah di depan. Siap. Apa harapan Bapak terkait dengan kegiatan ini buat teman-teman? Apakah semangat terus bersatu kegiatan sekarang? Ya. Tentunya kami berharap bahwa teman-teman semua mengikuti kegiatan ini juga dengan antusias, dengan semangat, karena memang di situ ada hak dan kewajiban. Jadi kita didukung penuh oleh Bapak Wali Kota melalui perjuangan beliau dalam anggaran. Nah, itu kita juga harus istilahnya mendukung beliau pula. Siap. Semoga intervensi anggaran juga memungkinkan untuk teman-teman bekerja lebih ekstra lagi, karena kota hetero bajemik, baik kelompok etis dan sebagainya ini membutuhkan kesiapan. Selamat berlatih hingga sukses dan jadi orang terdepan, garda terdepan untuk kebencanaan. Terima kasih.